Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidhna bima yakulun waghfir lana ma la ya'lamun. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bersyukur atas rahmat dan hidayahnya yang dirasakan oleh hamba-hambanya pada pagi hari yang barokah ini. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan taat, tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda harapan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema pada pekan yang lalu disampaikan oleh Dr. Muhammad Rahman menjelaskan khauf dan roja. Mudah-mudahan kehadiran pada kita hari ini setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan i'tikaf yang isinya adalah mengkaji ta'lim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan sebagaimana hadis, barang siapa menghadiri mencari ilmu akan Allah berikan kemudahan jalan masuk surga. Artinya mudah-mudahan setelah mendapatkan ilmu kita akan mendapatkan amalan-amalan yang banyak dan amalan-amalan yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini pun juga insyaallah alhamdulillah Dr. Muhammad Rahman sudah hadir di depan kita, akan melaksanakan atau akan menyampaikan sebuah tausiahnya kajian syuruk pada pekan keempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kenyamanan dalam ibadah kepada Allah, diberikan keberkahan umur kita, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pekan kemarin Dr. Rahman menyampaikan ada catatan-catatan sedikit. Apa itu khauf dan roja? Khauf adalah rasa takut kepada Allah yang lahir dari kesadaran bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha adil. Takut ini bukan membuat kita lari dari Allah. Sedangkan roja adalah harapan yang kuat kepada rahmat Allah, harapan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan tidak pernah menutup pintu taubat. Demikian ada catatan-catatan kecil dari Dr. Rahman. Insyaallah hari ini Ustaz temanya apa? Masih itu atau yang lain? Oh iya. Baik, kita awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kepadanya Dr. Rahman silakan untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari sampai syuruk tiba. Waktunya jam berapa, Pak? Jam 5. Jam 6 lewat 4. Sudah tambah 10 ya? Baik Ustaz, silakan. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya
laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Syuruk yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bernafas, Bapak dan Ibu sekalian. Di samping kita bisa bernafas, ada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita masih beragama Islam. Kita masih konsisten dengan iman dan Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang
keutamaan menangis. Keutamaan menangis bukan semata-mata menangis, tapi tangisannya itu adalah min khasyiatillah. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada bulan yang lalu kita membahas tentang ar-roja dan juga membahas tentang al-khauf, yang intinya perlu adanya keseimbangan bagi seorang muslim untuk mengamalkan antara al-khauf war-roja, antara rasa takut pada azab Allah, tapi di sisi yang lain berharap secara penuh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Nah, pada bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membahas secara khusus tentang babu fadli al-bukai min khasyiatillahi ta'ala. Bab keutamaan seorang muslim menangis. Menangisnya bukan takut kehilangan dunia, tapi min khasyiatillahi ta'ala. Menangisnya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syauqan ilaihi. Wa syauqan ilaihi, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya membahas hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian, saya teringat ada ucapan ibarah atau ungkapan yang disampaikan oleh ulama besar, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang meninggalkan dunia ini, pada hakikatnya adalah itu adalah awal dari kebahagiaan yang hakiki. Karena bagi seorang hamba-hamba Allah yang beriman, bagi seorang mukmin sejati, itu ada asyauq ilallahi ta'ala, ada rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita perlu senantiasa melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah zatiyah. Apakah pada diri kita ini ada rasa rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimana seseorang yang merasakan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Minimal Bapak dan Ibu sekalian, minimal itu tidak ada rasa takut menghadapi al-maut. Minimal tidak ada rasa takut menghadapi kematian. Dan ini nggak mudah Bapak dan Ibu sekalian.
Ini nggak mudah, membutuhkan internalisasi pada jiwa kita tentang hakikat hidup. Karena pada hakikatnya Bapak dan Ibu sekalian, semua perjalanan manusia sejak di alam ruh menuju alam rahim, menuju alam dunia, menuju alam barzah, menuju alam akhirat, semuanya adalah kehidupan. Jadi sebenarnya ketika kita berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzah, itu pada hakikatnya adalah kehidupan juga. Hanya saja kehidupan di alam barzah. Dan kehidupan di alam barzah itu Bapak dan Ibu sekalian tidak selalu menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang muttaqin, dan bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, Allah jadikan alam barzah itu sebagai raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman surga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sangat-sangat tergantung kepada amal-amal kita di dunia, apakah kita mendapatkan azab kubur atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Dan menurut pandangan para ulama, bahwa di alam barzah itu Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan penjelasan saya pribadi ya, tapi saya baca dari penjelasan para ulama, bahwa di alam barzah itu ada kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar yang tidak dirasakan ketika di dunia. Ini supaya kita tidak takut mati. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh, sehingga ketika ajal kita telah tiba, akhir hidup kita telah tiba, kita siap untuk menghadapi kematian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait pentingnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, takut Allah tidak ridho kepada kita. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, hadis ini menceritakan bahwa Ibnu Mas'ud suatu ketika dibacakan oleh Nabi sebuah ayat. Kata Ibnu Mas'ud, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud diminta oleh Nabi, ya, diminta oleh Nabi untuk membacakan sebuah ayat Al-Quran. Apa kata Nabi kepada sahabat Ibnu Mas'ud? Iqra alayya Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan, tolong perdengarkan untukku Al-Quran. Jadi Nabi meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Apa jawaban Ibnu Mas'ud ketika diminta oleh Nabi untuk membacakan sebuah ayat Al-Quran? Qultu ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wahai Nabi,
aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Nabi, apakah saya akan membacakan Al-Quran yang diturunkan kepada Anda dengan ungkapan yang berbeda? Wahai Nabi, apakah saya akan membacakan Al-Quran kepadamu padahal Al-Quran itu diturunkan kepada baginda, maksudnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Nabi menjawab, Nabi menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nabi bersabda, Nabi menjawab, sesungguhnya aku senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran min ghairi, yang dibacakan dari orang selain aku. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari bacaan-bacaan selain diri beliau. Faqara'tu alaihi suratan nisa. Karena sahabat Ibnu Mas'ud itu diminta untuk membaca Al-Quran, saat itulah sahabat Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Saat itulah saya membaca surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai akhirnya aku membaca ayat yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud ketika membaca surat An-Nisa, beliau membaca, di antara yang dibaca itu adalah ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na, bagaimana kalau kami datang, ya. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana kalau kami datang, min kulli ummatin bisyahid, pada setiap umat itu ada saksi. Maksudnya jamaah sekalian, setiap umat, ya, itu nanti ada saksi-saksinya. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan untukmu, wajibna bika, dan kami datangkan untukmu, ala haula'i syahida, untuk menjadi saksi kepada mereka. Artinya jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan secara jelas kepada kita bahwa masing-masing manusia itu nanti akan menjadi saksi, akan menjadi saksi di alam akhirat. Oleh karenanya jamaah sekalian, di antara hal yang dianjurkan dalam Islam adalah memberikan kesaksian yang baik kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Karena kesaksian itu sangat penting. Jadi sebaiknya, misalkan ketika kita setelah melaksanakan sholat jenazah, itu sebaiknya bukan hanya seremonial, ya, baik ketengger, kan sering begitu kan. Kita memang benar-benar memberikan
kesaksian yang benar-benar dari hati kita. Karena kesaksian yang baik itu Bapak dan Ibu sekalian sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud membaca ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hasbukal an. Cukup. Sekarang cukup. Faltafattu ilaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan saya itu merasa ya kayak kesetrum, Pak. Kesetrum perasaannya maksudnya. Betapa dahsyatnya ayat yang dibacakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dalam surat An-Nisa, bahwa nanti masing-masing manusia itu akan ada saksinya dan kita pun akan dimintai kesaksian untuk orang lain. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa misalnya dalam sebuah hadis itu dikatakan orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut itu bukan orang-orang yang tidak sholat. Mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan zakat, mereka melaksanakan haji, mereka melaksanakan rukun-rukun Islam. Tapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah sehingga mereka menjadi orang yang bangkrut karena mereka mendapatkan kesaksian-kesaksian buruk dari orang lain, sehingga orang-orang yang dizoliminya di dunia itu tidak ikhlas, tidak ridho ketika orang ini akan dimasukkan ke surga. Jadi orang yang bangkrut itu orang-orang yang punya problem secara sosial, orang-orang yang punya masalah secara kemanusiaan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melanggar dosa-dosa yang hubungannya itu adalah hablum minallah, itu taubatnya lebih mudah daripada kita punya kesalahan, punya kezaliman kepada orang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau kita punya kesalahan kepada orang lain, pernah menzalimi orang lain dengan lisan dan tangan kita, itu tidak akan bisa bertaubat kepada Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang tersebut. Inilah pentingnya menjaga diri kita dari menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi memberikan taujih, memberikan irsyadat, memberikan arahan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya kepada Nabi tentang peluang-peluang beramal, tentang jalan-jalan kebaikan. Nabi saat itu menjelaskan di antara jalan kebaikan itu adalah al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Jalan kebaikan yang pertama, yang paling utama kata Nabi, adalah beriman kepada Allah, dan keimanan itu dibuktikan dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Dzar bertanya kembali tentang jalan kebaikan yang lainnya. Kata Nabi, jalan kebaikan yang lain itu adalah membebaskan budak yang paling mahal dan budak yang paling dicintai oleh majikannya. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau saya tidak punya kemampuan untuk membebaskan budak yang paling mahal?
Nabi kemudian menjelaskan, memberikan kabar gembira kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ada jalan yang lain. Tu'inu soni'an wa tasna'u li ahrab. Wahai Abu Dzar, kalau Anda tidak bisa membebaskan budak yang terbaik, ada jalan yang lain. Anda bisa membantu orang lain dan juga memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang tidak bisa bekerja. Membantu orang miskin, membantu orang fakir, membantu orang-orang yang tidak bisa mendatangkan penghasilan. Mendengar itu, Abu Dzar kembali bertanya. Karena Abu Dzar ini, Bapak dan Ibu sekalian, latar belakangnya itu adalah, mohon maaf ya, fakir secara ekonomi, miskin secara ekonomi. Bagaimana kalau saya tidak bisa membantu orang lain dengan harta? Saat itulah Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, takuffu syarraka anin nas. Takuffu syarraka anin nas. Anda menahan, ya, Anda menahan, menyakiti, menzalimi orang lain. Artinya Anda jangan melakukan kesalahan, kezaliman kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kalau Anda bisa menahan lisan Anda, kalau Anda bisa melihat perbuatan Anda dari menzalimi dan menyakiti orang lain, itu juga adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sebagai seorang muslim tidak bisa memberikan kontribusi sosial kepada orang lain, minimal eksistensi kita di dunia ini itu tidak menjadi pengganggu orang lain. Minimal kita bisa menyelamatkan orang lain dari lisan kita dan tangan kita. Itu sudah sedekah untuk diri kita. Betapa Islam itu memberikan banyak jalan-jalan menuju kebaikan, banyak jalan-jalan menuju surga. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga diri dari menyakiti orang lain, menyakiti manusia. Itu tentu setelah kita ya minimal mengerjakan yang wajib-wajib, ya, mengerjakan yang sunnah, kemudian kita berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri kita dari menyakiti orang lain. Itu insya Allah menjadi wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pernah bersabda, "Shollu khamsakum." Kerjakanlah sholat 5 waktu. Wasumu syahrakum. Berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat. Kemudian tunaikanlah haji. Tadkhuluna jannata rabbikum. Dengan mengerjakan yang wajib-wajib itu akan menyebabkan kalian masuk surga. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya bagi kita sekali lagi mengamalkan rasa khauf dan juga roja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida hasbukal an. Cukup, nggak usah lanjutkan, karena ayat ini memberikan pelajaran yang sangat banyak. Kata Rasulullah, Nabi mengatakan sampai-sampai diriku, jiwaku itu bergetar mendengar ayat ini. Kalau Bapak Ibu bergetar nggak bacanya? Supaya nanti bergetar, coba nanti baca tafsirnya, ya. Dibaca tafsirnya, dibaca maknanya, kemudian dikomparasi pemahaman-pemahaman atau penafsiran para ulama.
insya Allah itulah yang akan membuat bacaan-bacaan Al-Quran kita itu ada apa? Ada rasa yang kita rasakan, ada sibgoh ya, ada sibgoh, ada celupan Allah kepada kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Bugho ya, yang mensarah, yang menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan ada beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama adalah istihbabu sima'il Qur'an minal akharin. Dianjurkan mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Itu ada sunnahnya Bapak dan Ibu sekalian. Ada sunnah qauliyah dan juga fi'liyah dari Rasulullah SAW. Jadi dari hadis tersebut Bapak dan Ibu sekalian, ada kesunahan, ada anjuran bagi kita semuanya untuk mendengarkan, untuk menyimak bacaan-bacaan Al-Quran dari orang lain. Oleh karenanya, kalau misalnya kita lagi males Pak ya, lagi males membaca Al-Quran, minimal kita menyimak, minimal kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Dan sekarang sangat mudah untuk kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tinggal buka HP, bisa di YouTube, dan Bapak dan Ibu bisa memilih bacaan siapa, itu bisa dipilih. Itu ada riwayatnya, ada dalilnya ya. Kita mendengar bacaan dari orang lain. Kenapa mendengarkan bacaan dari orang lain itu dianjurkan? Ini ada alasan di sini. Fahuwa ad'a lil fahmi wat tadabbur. Karena dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari orang lain, itu menumbuhkan, akan menguatkan pemahaman dan tadabbur terhadap ayat-ayat yang dibaca tersebut. Barangkali ada di antara kaum muslimin Bapak dan Ibu sekalian merasa tidak nyaman dengan bacaannya sendiri. Ya, barangkali baca Quran kok suara saya nggak enak gitu kan. Iya, oleh karenanya dibolehkan, dianjurkan untuk mendengarkan bacaan orang lain yang lebih fasih. Tapi bukan berarti meninggalkan bacaan Al-Quran. Maksudnya bukan berarti kita tidak baca Quran, tetap baca Quran, tapi sempatkanlah juga membaca bacaan-bacaan daripada masyayikh, daripada qurra yang ahli di bidang Al-Quran. Karena Bapak dan Ibu sekalian, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran itu akan terasa bedanya antara orang-orang yang fasih dengan orang-orang yang tidak fasih. Akan terasa orang-orang yang fasih plus paham dengan yang hanya paham tajwid. Memang idealnya para qori, para qurra itu adalah orang yang fasih secara ilmu tajwid, tapi juga bisa memahami ayat-ayat yang dibaca. Oleh karenanya, kalau kita mengacu kepada para salafus soleh, ada di antara mereka yang membaca Al-Quran itu menangis. Tapi ada ayat-ayat yang menyebabkan mereka itu tersenyum. Kapan mereka tersenyum? Ketika mereka membaca ayat-ayat yang terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Mereka menangis ketika
membaca ayat-ayat tentang azab, tentang siksa, baik itu siksa di alam barzah maupun di alam akhirat. Enggak selalu harus menangis, Pak ya. Ada momentumnya sendiri, ada waktunya sendiri, kapan kita menangis, kapan kita tersenyum. Itu kalau kita paham, kalau kita merenungi, memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kata Syekh Al-Bugho itu masih ulama Suriah yang bermadhab Syafi'i, salah satu representasi dari ulama madhab Syafi'i kontemporer. Beliau adalah ulama Suriah ya. Beliau adalah salah satu ulama besar dari Suriah. Karena di Suriah itu Bapak dan Ibu sekalian ada 5 ulama besar minimal ya yang dikenal itu. Yang pertama itu almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian ada juga Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada juga Nuruddin Aiter ya. Dan ada juga Syekh Al-Bugho. Kalau dulu ulama-ulama yang agak senior itu kalau di Suriah itu ada namanya Syekh Mustafa As-Sibai. Ada Syekh Said Hawa. Itu ulama-ulama besar dari Suriah. Nah, sekarang yang masih hidup itu adalah Syekh Al-Bugho ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis tersebut menurut Syekh Al-Bugho adalah jawazu qiraatit thalibi 'alal muallim. Bolehnya seorang santri, seorang murid, seorang siswa membacakan Al-Qur'an kepada muallim, kepada gurunya. Dalam konteks hadis tersebut adalah Ibnu Mas'ud sebagai murid dari Rasulullah SAW membacakan kepada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga, jawazu amril akharin biqat'il qiraati idza kana fi qat'iha maslahah. Ini menarik yang ketiga, pelajaran menarik yang ketiga. Bolehnya seseorang memotong bacaan ayat yang dibaca oleh orang lain kalau di situ ada maslahat. Cukup dulu misalkan. Ya, maksudnya maslahatnya di situ misalkan untuk untuk diperhatikan secara mendalam, untuk didalami secara mendalam, untuk ditadabburi secara mendalam. Itu boleh selama ada kebaikan dan ada maslahat. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, fadilatul bukai khasyatun minallahi ta'ala. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala inda sima'i ayatihi, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan kepada kita dalam segala aspek kehidupan. Dalam konteks ini Bapak dan Ibu sekalian, betapa lembutnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan Al-Quran itu menangis. Beliau punya hati yang lembut ya, sehingga bacaan dari sahabat Ibnu Mas'ud itu
menggentarkan, ya, membuat hati Nabi itu menangis. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam An-Nawawi mengutip hadis yang sangat terkenal, yaitu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah para sahabat. Dalam khutbah itu Nabi menyampaikan sebuah khutbah yang belum aku pernah mendengar sebelumnya, yang belum aku mendengar sebelumnya, kata Anas bin Malik. Jadi Nabi menyampaikan sebuah khutbah yang belum pernah didengar sebelumnya oleh sahabat Anas bin Malik. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, kalau seandainya kalian mengetahui, memahami apa yang aku ketahui, kalau kalian ini memahami apa yang saya pahami, kalau kalian ini mengetahui apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, kalau kalian ini memahami apa yang saya pahami, niscaya kalian akan sedikit tertawa. La dhahiktum qalila wala bakaitum katsira, tapi kalian akan banyak menangis. Ini bukan berarti tertawa itu tidak boleh, Bapak dan Ibu sekalian. Boleh, asalkan jangan hidup kita, waktu-waktu kita di dunia ini lebih didominasi tertawa. Dominan tertawanya. Bahkan tontonannya dari bangun tidur sampai tidur kembali, misalkan tontonan lawak, Sri Mulat. Itu sebenarnya perkara yang mubah, tapi kalau berlebihan itu juga bisa terlarang, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kemudian Syekh Al-Bugho menjelaskan bahwa hadis itu menjelaskan bayanu halis sahabah ridwanullah alaihim minat ta'assur bil mau'izati wa bukaihim khasyatun minallahi ta'ala wal hasu 'alal iktida'i bihim fi hadza. Kata Syekh Al-Bugho, ungkapan sahabat Anas yang mengatakan, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah perkara yang sangat penting yang menyebabkan sahabat Anas itu terpengaruh, tersentuh jiwanya dengan ungkapan Nabi yang mengatakan, kalau kalian memahami apa yang saya pahami, niscaya kalian akan banyak menangis tapi sedikit tertawa. Kata Syekh Al-Bugho itu menjelaskan tentang kondisi sahabat yang sangat ta'assur, yang sangat terpengaruh dengan mau'izah, dengan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi, yang menyebabkan para sahabat itu adalah al-buka. Al-buka itu bukan berbuka, Pak, ya. Al-buka itu dari kata baka. Baka yabki. Buka, bukaan. Buka-bukaan, bukan buka-bukaan, ya, Pak, ya. Baka yabki, bukaan, artinya menangis, ya. Nah, mendengar ucapan itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam riwayat Anas bin Malik ini, mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi, mereka para sahabat itu
hatinya tersentuh sehingga banyak di antara mereka yang menangis. Kemudian apa pelajaran bagi kita adalah wal hassu 'alal iktida'i bihim fi hadza. Kita juga dianjurkan untuk meneladani mereka dalam hal ini. Artinya saatan. Semua ada waktunya. Ada waktunya kita bergembira, ada waktunya kita bersedih. Bahkan ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit. Ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, nampaknya kita semuanya merasakan bahwa kenikmatan sehat itu lebih lama daripada ujian sakit. Tapi terkadang manusia, Bapak dan Ibu sekalian, baru diuji sakit seminggu, seolah-olah kenikmatan sehat yang dirasakannya selama hidup ini itu enggak dianggap. Betapa mengeluhnya ya manusia ketika ditimpa sakit. Dan sekarang ini nampaknya lagi musim sakit, Pak ya. Lagi musim sakit nih, karena cuacanya agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Beberapa hari ini kan kita tidak bisa memprediksi hujan itu kan. Maksudnya hujan lebih dominan hujan daripada tidak hujan. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, lebih mau dikonfirmasi atau ingin menambah, saya persilahkan. Ya, silahkan. Tentang bersaksi terhadap jenazah melalui surat melalui bukan saksi kan? Iya. Nah, kalau kita tidak mengenal orang itu, entah itu orang Yunani atau tidak, kita juga harus mengatakan poin. Iya. Cukup itu Pak ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kesaksian orang hidup kepada orang yang meninggal dunia itu tetap kita ya dianjurkan memberikan kesaksian yang baik. Karena kenapa kita memberikan kesaksian yang baik? Pada prinsipnya al aslu fil insan itu as-shalah. Prinsipnya yang namanya manusia itu adalah ada kebaikan di dalamnya. Prinsipnya atau pada dasarnya manusia itu baik, kecuali nampak keburukannya. Oleh karenanya walaupun kita tidak kenal kepada orang itu, kita husnuzon bahwa dia adalah orang baik karena tidak nampak keburukannya. Menggunakan kaidah tersebut, Pak. Al aslu fil insani as-salahu. Pada dasarnya manusia itu adalah orang baik sebelum dia dibuktikan kesalahan-kesalahannya. Ini kan juga digunakan dalam konteks hukum, Pak ya. Dalam konteks hukum agama, dalam konteks hukum positif, itu pada dasarnya orang itu sebelum terbukti bersalah ya tidak bisa divonis salah. Ketika masih tersangka itu sebenarnya belum ada vonis salah, baru tersangka. Apalagi kalau orang itu tidak pernah berinteraksi dengan kita, tidak pernah menampakkan kezalimannya di hadapan kita, maka kita sebaiknya dianjurkan untuk memberikan kesaksian yang baik. Oleh karenanya, ketika ada orang yang meninggal dunia, keburukannya itu nggak perlu kita bicarakan, Pak. Biar dihisab aja sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nanti dihisab di akhirat. Tapi cukup kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya itu kita bicarakan, itu nggak masalah. Karena ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikannya itu masih
dirasakan manfaatnya, dirasakan maslahatnya oleh orang-orang yang masih hidup di dunia, itu pahalanya tetap mengalir. Misalkan ada orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, ada yang menanam pohon, ada yang membuat sumur, ada yang membangun masjid, membangun pesantren, ada yang berinfak dengan taplak nih ya, taplak meja, sajadah, karpet, sound system dan seterusnya. Selama itu masih dipakai, selama itu masih dimanfaatkan oleh orang-orang oleh orang-orang yang masih hidup di dunia, maka kebaikan-kebaikan pahalanya itu tetap mengalir. Tapi yang buruk-buruk itu kita off ya. Walaupun tidak bisa dihindari kalau keburukannya itu menjadi sunnah sayyi'ah, Pak. Yang berat di situ. Misalkan ada orang yang punya masa lalu kelam dan masa lalunya itu direkam ya di YouTube, misalkan di YouTube, atau direkam dalam bentuk video. Yang namanya rekaman, Pak, ya, itu tidak bisa dihapus 100%. Bahkan sesuatu yang sudah dihapus pun, misalkan di memori HP kita itu ada video-video yang kita hapus, itu bisa dibalikin kembali, Pak, oleh teknologi. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada HP rusak, itu nggak perlu diperbaiki, nggak, menurut saya, Pak. Mending dibuang saja. Karena HP yang rusak itu, file-file lama itu bisa dikembalikan lagi. Barangkali ada video privat antara Bapak Ibu, ya, di situ. HP itu mending nggak usah diservis ya, menurut saya. Khawatir ya ada orang yang nakal, Pak, maksudnya. Lebih baik disimpan di rumah, ya, diamankan saja. Begitu. Jadi terkait kesaksian, walaupun kita tidak mengenal track record orang itu, tapi kita menggunakan kaidah, pada prinsipnya, pada dasarnya manusia itu adalah baik sebelum dia melakukan kejahatan. Begitu, Pak, ya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Iya. Dan masyarakat sudah memahaminya bahwa mengalir Iya. Diam aja, Pak. Tapi gini ya. Ya sebenarnya ya, kesaksian hakiki itu sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian, adalah kesaksian dari anggota tubuh kita sebenarnya. Yang lebih penting itu di situ. Karena boleh jadi ya ada orang memberikan kesaksian buruk ya. Kan motifnya beda-beda kan. Ya. Kita ini orang baik, tapi ada orang yang punya motif tertentu, karena dia sebel sama kita mungkin punya kesalahan sama dia, akhirnya dia diem. Yang terpenting itu sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan anggota tubuh kita ini untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan. Karena saksi yang paling penting sebenarnya di samping orang lain adalah saksi dari anggota tubuh kita. Itulah yang dikatakan oleh surat Yasin yang sering kita baca itu ya. Dalam ayat 65, Pak, ya. Ayat 65 surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada saat itu, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengunci, menutup rapat-rapat mulut manusia. Ketika mulut manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka lah yang berbicara. Bukan hanya tangan-tangan mereka yang berbicara, wa tashhadu arjuluhum.
wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka juga memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain bukan hanya tangan, bukan hanya kaki yang memberikan saksi, memberikan kesaksian. Dalam surat yang lain wa tashhadu juluduhum, kulit manusia, Pak, kulit kita itu akan menjadi saksi. Tadinya kita kan merasa bebas tuh. Kalau surat Yasin ayat 65 kan menjelaskan yang bersaksi adalah tangan dan kaki. Berarti anggota tubuh yang lain bebas dong. Tapi Pak dijelaskan dalam ayat yang lain wa tashhadu juluduhum. Kalau kulit bersaksi kita nggak ada yang ini, Pak, nggak ada yang terbebas berarti kan dari adanya hisab gitu kan. Wa tashhadu juluduhum, kulit manusia, ini kulit semuanya kan, kita semuanya terdiri dari kulit, itu akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kalau kita menghadapi orang yang katakanlah nampak jahat ya, jahat sejahat-jahatnya ya, ya minimal diam, Pak, minimal kita diam, tidak memberikan kesaksian, abstain lah ya, kira-kira begitu kan, minimal begitu. Ya, terima kasih Saudara. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.